Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat ASN, salam sehat semangat untuk semua. Saya Lisa Nazifah, Wijayswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi pembelajaran tentang konflik kepentingan. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah untuk memahami definisi dari konflik kepentingan, jenis-jenis konflik kepentingan, dan unsur-unsur yang ada di dalamnya agar kita dapat terhindar dari konflik kepentingan yang menjurus kepada korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1, yang dimaksud dengan konflik kepentingan adalah sebuah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan atau tindakan yang dibuat dan atau dilakukannya. Sedangkan menurut OEDC atau Organization for Economic Cooperation and Development, konflik kepentingan dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi yang dialami oleh pejabat publik ketika kewajibannya dalam menjalankan fungsi publik berbenturan dengan kepentingan pribadi. Definisi konflik kepentingan mungkin bervariasi, akan tetapi secara umum mengacu pada sebuah keadaan di mana kepentingan pribadi atau private interest berbenturan dengan tugas atau tanggung jawab resmi atau formal responsibilities. Unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kondisi konflik kepentingan adalah: 1. Adanya pegawai negeri atau penyelenggara negara termasuk eksekutif, legislatif maupun yudikatif. 2. Adanya kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. 3. Adanya kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang keempat, adanya pengaruh terhadap kualitas barang dan atau jasa yang diberikan. Terdapat beberapa alasan mengapa konflik kepentingan menjadi sebuah tindakan yang tidak etis. Hal ini karena konflik kepentingan dapat mempengaruhi kepentingan publik untuk kepentingan pribadi dan juga mempengaruhi pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meluluskan kepentingan pribadi. Lebih dari itu, bahwa konflik kepentingan berdampak pada kebijakan publik dan hilangnya trust atau kepercayaan publik kepada lembaga dan pejabat publik. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, sumber-sumber konflik kepentingan antara lain berupa: 1. Kekuasaan dan kewenangan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. 2. Perangkapan jabatan, yaitu seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menduduki 2 atau lebih jabatan publik sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel. Ini juga berlaku jika pegawai negeri atau penyelenggara negara memiliki pekerjaan sampingan atau biasa disebut dengan moonlighting. 3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan pihak tertentu, baik itu karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya. 4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, berupa pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. 5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang disebabkan oleh aturan, struktur, dan budaya organisasi yang ada. Dan yang keenam adalah kepentingan pribadi atau vested interest, yaitu keinginan atau kebutuhan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi. Terdapat 3 tipe utama konflik kepentingan, yaitu: 1. Potential conflict of interest, yaitu sebuah kondisi di mana kepentingan pribadi yang memiliki potensi mengganggu dan mempengaruhi tugas dan atau tanggung jawab resmi seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara di kemudian hari. Contohnya, tanda terima kasih yang diberikan oleh masyarakat setelah menerima pelayanan publik, di mana hal ini memang tidak mengganggu pengambilan keputusan, namun dapat mengganggu pengambilan keputusan di masa mendatang. Potensial konflik of interest ini dapat mengarah kepada tipe konflik kepentingan yang berikutnya, yaitu yang kedua, actual conflict of interest. Actual conflict of interest adalah konflik kepentingan yang jelas nyata ada di antara
tugas dan tanggung jawab resmi, dan kepentingan pribadi. Dan yang ketiga adalah perceived conflict of interest, di mana orang lain dapat melihat bahwa kepentingan pribadi Anda dapat mengganggu atau mempengaruhi Anda dalam pelaksanaan tugas atau tanggung jawab resmi, walaupun mungkin tidak demikian. Contohnya misalnya terjadi pertemuan dua pihak yang sedang berperkara, walaupun tidak terjadi apa-apa, namun orang lain dapat menganggap ada pelanggaran yang terjadi. Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh seseorang yang memiliki kewenangan dalam sebuah organisasi antara lain berupa situasi yang menyebabkan seorang menerima gratifikasi atau pemberian penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan. Atau situasi yang menyebabkan penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Atau berupa situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Selain itu, dapat berupa perangkapan jabatan di beberapa lembaga atau instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. Kemudian situasi di mana kewenangan bisa memberikan akses khusus kepada pihak tertentu, misalnya dalam sebuah proses rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya. Kemudian dapat berupa situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur yang seharusnya karena adanya pengaruh atau harapan dari pihak yang diawasi. Atau dapat juga berupa situasi di mana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan dan juga di mana seorang pejabat dapat menentukan sendiri besarnya gaji atau remunerasi. Atau yang terakhir, berupa situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan kewenangan. Pada prinsipnya, konflik kepentingan dan korupsi adalah dua hal yang berbeda, di mana konflik kepentingan merupakan sebuah kondisi, sementara korupsi merujuk pada sebuah tindakan yang aktual. Kondisi konflik kepentingan tidak serta-merta membuat pejabat publik bersalah. Namun, konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik akan mengancam integritas pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan resiko terjadinya pelanggaran etika dan tindak pidana korupsi. Lalu apa yang dapat dilakukan jika kita dihadapkan pada sebuah kondisi konflik kepentingan? Bagaimana cara menanganinya? Nah, pertanyaan ini akan dijawab pada materi selanjutnya tentang konflik kepentingan. Semoga materi ini dapat membantu memahami tentang konflik kepentingan sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas yang berkinerja tinggi dan berintegritas. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.